4. Satu apa? Kita ini lemah. Terus akui, saya tidak ada daya ya Rabb, tidak bisa saya tanpa pertolongan-Mu. 2, bodoh. Kita ini tidak tahu. Oh, Engkau yang maha tahu awal akhir segala-galanya. Engkau yang maha tahu. 3, fakir. Tidak punya apa-apa. Engkau pemilik. Makanya kalau ingin apa-apa tinggal minta kepada Allah. Wah, di Australia, maaf karena baru pulang dari Perth, dari pesantren kita di sana. Bensin 25.000 seliter. Apa tidak nyesek tuh? Di Malaysia kemarin 2 ringgit, 7.000 seliter. Bayangkan dari sana pergi ke Australia. Biasanya hari Selasa harga bensin turun. Selasa kemarin tetap 19.000, 20.000. Rabunya naik ke 25. Naik. Pusing jangan. Jangan. Kan masih ingat rumus ya. Fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Bensin naik bisa kita kendalikan tidak? Ya sudah, tidak usah kita pikirkan. Yang kita bisa pikirkan naik mobil atau naik sepeda, ya. Tapi saya ingin naik mobil, tapi irit. Gini ya, pakai bensin campur dorong, insya Allah irit. Cuma makan jadi boros. Hidup ini memilih. Sudah, sederhanakan, ya, kurangin naik kendaraannya. Wah, katanya sekarang dolar naik 15.500. Saudara punya tidak dolarnya? Udah nggak punya, itu di luar kendali kita. Udah nggak usah dipikirkan. Gimana kalau barang-barang naik? Dengar ya, kapanpun situasi apapun yang ngebagi rezekinya cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dolar berapa tetap rezeki kita dari Allah. Mau bensin berapapun tetap rezeki kita dari Allah. Ya, saya sudah lama di dunia ini, sudah ngalamin berapa kali bensin naik dan tetap masih hidup, masih makan. Gak usah ribet. Yang kita pikirkan bisa sedekah tidak, bisa ngasih makan orang tidak. Kalau ini gak kebeli, gak usah beli. Namanya juga gak kebeli ya. Tanah-tanah harganya naik. Ya udah gak apa-apa. Itu di luar kendali kita, gak usah dipikirkan. Tinggal kontrakan yang ada aja disyukuri. Capek-capek mikirin rumah orang. Itu rumah dulu harganya 500 juta. Sekarang naik jadi 700 juta. Ya itu kan rumah orang. Kenapa kita capek-capek mikirin yang di luar kendali kita? Benar? Simpelkan hidup ini. Allah pengendali segala-galanya. Pengen rumah, minta ke Allah. Kalau baik punya, kalau enggak usah juga enggak apa-apa. Enggak punya rumah di dunia, yang penting punya rumah di sorga. Enggak wajib punya rumah di dunia. Yang wajib tuh mensyukuri yang ada. Lapang sempit rumah tuh bukan ukuran luas rumahnya, ukuran keimanan di hatinya. Rumah sempit, iman kuat, lega itu rumah. Rumah lapang, hati sempit, nyesek. Ayo rekan-rekan sekalian, kita nggak punya apa-apa, nggak. Jadi kalau nanti ngaca, ini ibu-ibu ada masa keemasan, Bu, yang mana? Ganti lagi soalnya sekarang. Hah? Ya terserah ibu apa aja, ibu bahagia silakan, kita tidak berdebat. Saya setuju Bu ya. Ibu saya kok jadi tua? Ya enggak apa-apa. Kan tubuh ini bukan punya kita. Kalau punya kita bisa buat awet muda, nahan rambut keluar uban aja enggak kan bisa. Walaupun makan sari areng, ketan hitam, apalagi? Gak bisa.
tetap. Gak apa-apa. Keluar uban, nikmati. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Dikasih, syukuri. Ditahan, bersabar. Diambil, ridho. Lihat yang lain, gak usah iri. Ya gampangin aja. Gak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Tidak usah ingin seperti orang lain, tidak perlu. Ingin yang barokah saja. Enak kan begitu? Apalagi satu, kita lemah. Allah yang maha kuasa. Dua, kita bodoh. Jahil, Allah yang maha tahu. Tiga, fakir. Allah yang maha memiliki. Yang keempat, kita itu hina dina ini. Allah yang maha mulia, maha suci. Kita ini sholat enggak khusyuk. Ngerti juga tidak. Tiap waktu berbuat dosa. Ngobrol ujub, bohong, ria. Tiap waktu kita ini bergelimang dosa, tiap waktu, tiap ketemu orang, tiap ngobrol. Aslinya ya, tiap ketemu orang tuh nambah dosa tuh kalau tidak hati-hati. Kepala kamu jadi peang dosa. Kamu sudah meninggalkan dunia hitam ya, maksudnya udah beruban. Kenapa nyebut itu? Berapa ini? Orang lain six pack, ini sikman, dosa. Pet bun, pendek buntet, dosa. Yang lihat yang tua, kenapa ibu seperti dorok-dok direndam, dosa. Kalau enggak hati-hati dosa terus ini kita ini. Ngomel, panas banget sih. Apa perlunya kita ngomel itu? Ya, itu kan di luar kekuasaan kita. Jangan fokus kepada panas, kalau ingin dingin masuk ke kulkas. Beres. Ingat ya, jangan fokus dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi fokuslah dengan apa yang bisa dikendalikan oleh kita. Cuaca panas bisa dikendalikan gak oleh kita? Tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan bawa payung atau tidak. Masuk ke ruangan yang teduh, tidak. Itu yang kita kerjakan, jangan rewel. Orang tidak suka ke kita, perasaan orang, pikiran orang bisa dikendalikan tidak oleh kita? Enggak bisa. Bu, saya sebel sama ibu, ya sudah, enggak ada masalah. Yang kita kendalikan perasaan kita, ya udah kita maafin. Tidak mau rewel. Kenapa orang sebel ke kita, kita jadi sebel? Rugi dong. Kita senyum, dia tidak senyum, gimana? Bibir orang dikendalikan tidak oleh kita? Enggak bisa, senyum dong. Ini juga lagi senyum. Enak. Makanya kalau ibu bapak lagi beda pendapat di rumah, dengan kata lain lagi berdebat ya, gimana? Saya tuh sakit hati saya. Ya kendalikan aja diri kita. Diam. Saya nggak mau diam. Nih, makin ribet. Kita saja yang kendalikan diri. Oh enak. Membahagia, jangan berdebat, jangan bertengkar, rileks saja. Tapi dia ngomongnya nggak enak, lah itu kan pilihan dia. Masa kita ikut pilihan dia? Monyet nonjing, jadi jelek, nggak boleh. Pilihannya memilih kita ngomong, dia memilih ngomong nggak baik, kita punya kata-kata yang baik, betul tidak? Enak hidup begini. Tidak diatur oleh keburukan orang lain. Pilpres bisa kita kendalikan enggak? Enggak, pilihan kita tinggal milih, nanti satu-satunya yang bisa kita kendalikan coblosan kita, benar? Nah, siapa yang jadi bisa dikendalikan tidak oleh kita. Ya udah, tinggal doa saja. Enak, simple. Saudara kelihatan bahagia.
Pegang rumus itu ya. Fokus dengan yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus dengan yang tidak bisa dikendalikan. Karena tidak bisa apa-apa. Gimana mungkin nggak dolar di bawah 10.000 sedangkan sekarang 15.500 sangat mungkin. Udah tahu kan caranya? Simpan dulu dolar, lalu di atasnya simpan 10 ribuan. Seketika itu di bawah 10.000, itu yang bisa kita kendalikan. Mengerti tidak? Ya yang nggak punya dolar udah nggak usah mikir, biasa aja. Selamat datang ibu-ibu. Alhamdulillah. Tidak bisa dikendalikan oleh kita ibu-ibu ini ya. Dari mana Bu? Dari tadi ya. Baik. Lanjut ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini dihormati orang karena dua hal. Satu, apa? Casing. Allah ngasih casing. Termasuk ini casing ya. Allah ngasih kulit. Kalau dibuka kulitnya udah beda urusan kita. Atau ini ajalah kelopak mata oleh Allah diambil. Udah horor kita ini. Benar? Kita dihargai itu satu karena Allah ngasih kulit ini. Coba daerah ini diambil oleh Allah tinggal hidungnya kayak gitu bolong. Sudah beda urusannya. Walau ini pakai lipstik, bulu mata palsu, hidung begini beda urusan. Jadi kita dihormati itu bukan karena keren. Karena Allah masih ngasih casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan. Mungkin di antara casingnya adalah katanya kiai. Kata orang ya. Ini casing. Yang kedua, kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan, kelemahan kita. Ditutupi. Dan Allah tahu sholat kita tidak khusyuk, tidak ngerti, ngaji juga jarang, giliran ngaji juga nggak paham, giliran ngaji ria, ingin ketahuan suaranya merdu, ingin ketahuan lagunya indah, ya. Sudah. Termasuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum tentu ingat Allah itu. Yang diingat, wah suaranya merdu, lagunya indah, nafasnya panjang, dia pasti tertarik nih, calon mertua tergetar hatinya. Jadi ngedagangin itu. Dan orang menganggapnya dia azan, tapi Allah tahu. Lagi maksiat dengan azan. Sama lagi ceramah ini juga. Bisa ujub, sok soleh, sok banyaklah penyakit hati yang bisa terjadi sambil ceramah. Yang disampaikannya sih insya Allah baik-baik, tapi belum tentu hatinya niatnya ikhlas. Dan Allah tahu. Wa huwa alimun bidati sudur. Allah tahu kelakuan kita dari mulai balik, dari cinta monyet, cinta babon, cinta orang hutan, wah, semua perilaku dosa kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi benar-benar kita ini aslinya sih makhluk hina dina. Cuman dikasih casing aja dan ditutupi aib. Allah maha suci dari segala yang kurang, yang tercela. Allah maha mulia. Nah kalau kita ingin hidup kita disukai Allah, terus akui, sadari, posisikan diri sebagai hamba dan kepada Allah. Benar-benar saya tidak tahu, Allah maha tahu. Saya tidak berdaya, hanya Allah yang maha kuasa. Saya tidak punya, hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Saya makhluk hina dina, Allah yang maha suci, maha mulia. La ilaha illa ant.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba itu ya, 3 kegelapan lolos dengan doa Nabi Yunus ini. Coba artinya, tiada ilah selain Engkau, tauhid. Subhanaka, maha suci Engkau. Pokoknya tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Semuanya sempurna di atas kesempurnaan yang terbayangkan oleh kita. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya ini manusia zolim. Oh, itu mengakui akhirnya dengan izin Allah keluar dari 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Karena dia sudah memposisikan diri, menyadari Nabi Yunus itu sebagai hamba Allah yang zalim kepada dirinya. Sedangkan Allah satu-satunya Tuhan yang walaupun ditakdirkan dimakan ikan besar, tetap saja ini perbuatan yang sempurna. Tidak ada yang salah. Jadi Allah mau melakukan apa saja kepada kita, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada takdir Allah yang salah dan jelek. Semuanya sempurna. Allah maha suci, maha baik, maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Kita tidak ada hak untuk berburuk sangka kepada Allah. Mau diapain saja diri kita ini. Kita kan bukan punya kita, benar? Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak, udahan. Terima kasih. Halo? Kita kok diam-diam begini? Ada yang mau didiskusikan tidak? Ada program apa, Dek? APW, Akhlak Plus Wirausaha. Oh iya, sekarang baru dimulai lagi ya. Jadi ini ada program masa keemasan, itu para senior. Lalu 40 hari, yang kedua program Daurah Kolbiah, 1 bulan ya. 1 bulan, ada juga program Akhlak Plus Wirausaha 4 bulan. Berapa lama? 100 hari. Alhamdulillah. Ada juga yang syalnya coklat tua. Apa artinya? Jarang dicuci. Yang santri males ya. Ada pertanyaan hadirin? Ya silakan. Boleh dibantu mikrofonnya? Oh juga ini yang warna, apa adek? Warnanya apa sih itu? Orange? Orange ya. Yang orange, adik-adik dari mana? Lab School? Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa banyak adik-adik? 256. Sesudah ini bagian dengan A ya. Baik, terima kasih ya dek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, saya berasal dari Purwakarta. Alhamdulillah baru sampai banget. Langsung selesai pertanyaan. Jadi sedikit yang ingin saya tanyakan, ketika suatu kali kita mengetahui sebuah kebaikan dan kita berusaha untuk istiqomah melaksanakan perbuatan baik itu, tapi kita selalu tergelincir untuk melakukan dosa dan maksiat. Kembali lagi kita bertobat lagi dan tergelincir lagi. Dan memang istiqomah itu sangat sulit ya. Dan kadang-kadang kita merasakan kebosanan. Kenapa ya saya selalu berusaha untuk istiqomah tapi belum 100% istiqomah. Nah, bagaimana menanggulangi rasa kebosanan untuk selalu istiqomah itu, Agim? Suka minta tidak ke Allah supaya diistiqomahkan. Minta. Jangan-jangan kita berusaha istiqomah tapi tidak minta. Kita berusaha tahajud tapi tidak minta jadi ahli tahajud. Hanya berusaha tahajud. Kita berusaha menghafal Quran tapi tidak minta. Salah, harus minta dulu. Karena Allah yang bisa membulak-balik hati kita. Kalau kita berusaha mengandalkan diri kita, saya harus tahajud, saya ngandelin beker,
ngandelin dibangunin orang, tapi tidak mengandalkan Allah, ya kita tidak pada tempatnya. Harus minta dulu kepada Allah. Mau tahu apa amalan yang bisa membuat lebih istiqomahnya iman dan hati? Apa? Jaga lisan. Gimana dalilnya Ustaz? La yastaqimu imanan abdu. Sebentar saya cek ya. Pendek kata, kalau kita ingin punya iman yang terjaga, hati yang terjaga, maka cobalah dengan menjaga istiqomah, menjaga lisan. Kita bacakan dalilnya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidaklah seorang hamba istiqomah hatinya hingga lisannya istiqomah. Coba deh sekarang jangan bicara kecuali yang baik saja. Maksud yang baik sini yang ahsan. Jadi yang kata-kata yang terbaik. Dengan nada terbaik. Dengan sikap terbaik. Coba itu saja. Terus jaga. Jangan keluar kata-kata yang aduh capek. Mau apa ngomong begitu? Kan? Saya kan bukan tukang pijat. Udah gak usah ngomong aduh capek. Nikmati saja. Astagfirullahaladzim. Pak kelihatannya Bapak capek. Alhamdulillah. Sedang digugurkan dosa, semoga ridho. Kata-kata yang baik saja. Kata-kata yang baik saja. Ini terlalu asin makanan misalkan. Tidak usah disebut, ini asin banget nih. Gak usah. Tinggal dikasih kecap. Ya, kasih gula, kasih jeruk. Jadi rujak. Jangan bicara jelek aja. Cari perkataan terbaik. Rasakan bedanya. Ada udah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah punya anak 2. Pilihlah perkataan terbaik untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Dan kan kita diciptakan sebagai manusia ada sifat keluh dan kesah Agim. Dan alhamdulillah saya istiqomah juga mendengarkan ceramah-ceramah Agim dan itu benar-benar merubah karakter, merubah pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya yang namanya manusia selalu ada aja. Atau berhenti aja jadi manusianya. Udah dibilangin perkataannya yang baik. Insya Allah saya akan berusaha istiqomah. Kok susah banget? Jangan nyebut susah ya gak? Insya Allah saya akan berusaha. Kok baca Quran susah? Dengar ya. Pernah lihat orang yang slalom naik ski? Atau skateboard atau sepatu roda, itu rintangannya banyak. Kenapa dia jarang nabrak rintangannya? Mau tahu rahasianya? Karena bukan sibuk memikirkan rintangan, tapi sibuk memikirkan jalan. Saya mah sudah tua, toh rintangan. Susah ingat, cepat lupa, rintangan. Lagian saya sibuk, terus saja itu yakin dia gak akan mau belajar tuh. Insya Allah saya diberikan kesempatan oleh Allah belajar. Walau usia saya sudah senja, sudah mau maghrib. Alhamdulillah. Beda lagi, itu pasti lihat jalan, ya kan? Capek jadi suami, ya udah jadi istri atau ya. Jadi maaf ya. Ada tadi di airport nanya, capek enggak? Dakwah sini-sini, pindah kota, pindah negara. Siapa yang enggak capek, betul tidak? Bayangkan deh, berangkat dari rumah jam 12 malam. Sampai di airport, pesawatnya delay sampai jam 3. Berarti kan mau tidur susah tadi kursi ya. Tapi ya dinikmati aja. Karena emang begitu. Pas naik pesawat langsung minum antimo. Pelek tidur.
baru juga tidur nyampe ke Indonesia. Ya, kok cepet amat? Hanya ketika dilihat jam, kenapa ada yang ngerubah jam saya? Itu 4 jam setengah dari Australia, dari Perth. Sudah sholat karena sudah mulai terang di atas ya sholat. Cari solusi. Dari sana pergi ke Bandung. Di jalan supaya nyaman, dia tidur lagi. Ada yang nanya macet enggak? Dan enggak bisa diurus macet oleh kita, benar? Apa kalau kita mikirin macet jadi lancar? Enggak, saya tidak begitu memperhatikan macet. Pertama saya bukan polisi lalu lintas. Gimana yang bisa dihandle oleh kita sepanjang jalan? Setel murotal dengan terjemahnya. Berarti dapat ilmunya, dapat terjemahnya, dapat bacaannya. Paling itu yang bisa dilakukan. Sampai ke sini badan kaku kan, dia udah tua pasti wajar kaku. Mandi pakai air panas ya supaya lentur. Cari aja solusi terus gitu deh. Karena kalau mengeluhkan masalah, ini kan wajah-wajah solusi. Udah dibilangin jangan ngomong bermasalah ya kan. Maksudnya solusinya sedang dicari alias bermasalah. Siapa yang tidak punya masalah? Tapi solusi aja, fokus kepada yang bisa kita kendalikan syariatnya. Ya, pertanyaan terakhir. Bu, punten, bisa dipinjamkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi A dari Banjarat, dari Majelis Taklim Nur Ilahi. Mau bertanya ya. Ya, silakan Bu. Biasa kalau sikap kita baik dengan berbicara baik gitu apalagi sama suami, sama rekan kerja, sama tetangga. Tapi ada gitu perasaan kesal di hati. Bagaimana gitu cara mengendalikannya. Biasa kalau keluar ke suami kata-katanya lebah-lebu, padahal di hati ada gitu, ada kata-kata yang kesal, ada marah gitu. Normal. Ya, ada pertanyaan yang lain. Bu, normal sakit hati, kecewa, jengkel, terluka, perih, nyesek itu normal. Kita kan bukan Robocop, benar? Ya. Kita punya perasaan. Nah, orang yang hebat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa mengendalikan dirinya. Udah nggak apa-apa di hati nggak enak, ngomong yang enak ya. Ya keluar enak tapi ada gitu ada kata-kata kasar di hati tapi cuma diungkapkannya di hati aja gitu. Jangan. Ditahan. Iya, contohnya begini misalkan kesal sama orang, dasar gitu, gimana di hati teh gitu. Jadi marah-marahnya cuma di hati ke orang itu teh gitu. Terus mau ngapain? Apa enggak kita lebih baik hati kita enggak ngomel juga? Ya begitu Jadi ibu maunya gimana tuh terus terang? Ya cara mengendalikannya gitu Jadi saya sering gitu ya punya perasaan seperti itu. Tapi kalau di depan orang emang cuma saya bicara baik gitu ya, casingnya baik tapi ada gitu kalau di hati teh ada perasaan yang kesalnya, jadi cuma dikeluarkan di hati aja gitu. Itu pingin menghilangkan rasa itu gitu. Ya dihilangkan. Jadi gini, hilangnya itu dengan zikrullah Bu. Misalkan kita ketemu dengan orang yang marah ke kita. Zikrullahnya apa? Ini qadarullah. Saat ini saya ketemu dengan orang yang judes. Itu takdir Allah, itu qadarullah, itu sudah zikir. Oh, hari ini saya takdirnya ketemu dengan orang judes. Apa maksud Allah? Alhamdulillah. Berarti saya dapat ilmu supaya saya tidak judes seperti beliau. Ternyata judes teh jelek. Saya enggak mau begitu. Yang ketiga, jangan-jangan ini teguran dari Allah. Selama ini saya juga suka judes ke orang. Astagfirullah, saya judes ke siapa aja. Jadi beda, orangnya judes ke kita, kata-katanya nggak enak, tapi kita menafsirkannya ini takdir Allah.
kita ketemu, Allah ngajarin saya supaya tidak berakhlak jelek, atau Allah mengingatkan saya tentang kejudesan saya selama ini kepada orang lain, hasilnya bisa istighfar, bisa bersyukur, kita bisa ngedoakan, ya Allah, kasihan si ibu teh meniru buat begitu, saya dengar darah tinggi sampai muncrat misalkan ya. Oh si ibu teh kasihan, karena kalau orang yang judes kan pasti capek hidupnya tuh. Ya Allah, dia saudara saya, apalagi kalau suami, misalkan dia suami saya, ampuni ya Allah, lembutkan hatinya, keluar doa. Pendek kata harus zikir, dan zikir itu bisa dengan berbagai hal tadi. Bisa doa, bisa tafakur. Bikin lama sakit hati itu kalau enggak zikir. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal suami ngorok, gimana, jengkel? Jangan. Syukur dong, satu berarti punya suami, ya kan? Kalau enggak ada yang ngorok, ya kan? Yang kedua masih hidup suaminya. Kalau udah ngejelepeng begitu kan, ibu nggak mau deket suami juga ya, walaupun cinta nggak goler, ada kan horor ya. Makanya syukuri. Terakhir supaya ganjil. Ada lagi? Siapa tuh yang ngacung di sana? Agak jauh sedikit, ada yang berkenan membantu mikrofonnya. Ya ini ladang amal, alhamdulillah. Acungkan tangannya supaya kelihatan, boleh? Ya, terima kasih. Bicara mah yang baik-baik aja enak ya. Jangan sibuk berkeluh kesah, ngarasulo. Kan ada yang bicara tuh negatif aja, salah aja, jelek aja. Ah biarin we. Gimana kalau ada orang yang ngomongnya jelek, saya biarin aja. Itu kan bukan wilayah kita. Wilayah kita kan omongan kita, betul? Anggap aja orang yang lagi ngomong jelek tuh lagi ngigau. Jangan diladenin, santai saja. Ya Pak, silakan Dek. Siapa itu? Dari DIF bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim. Ya perkenalkan sebelumnya, mohon maaf, nama saya Sandi Maulana dari SLBN Pajajaran. Izin bertanya berkait dengan orang yang suka pencitraan dalam beribadah. Jujur saya sendiri gak suka ya menghadapi orang yang seperti itu. Bagaimana sikap kita itu untuk menghadapinya seperti itu? Terima kasih Kak. Orang yang pencitraan dalam ibadah. Iya. Bagaimana kita tahu dia pencitraan? Jangan-jangan ikhlas. Tugas kita berbaik sangka. Seperti ada yang di keningnya hitam. Wah, kenapa keningnya hitam, ria? Loh, itu bukan wilayah kita. Kening kita kan yang ini. Kalau lihat kening saudara kita yang hitam, berarti kita berbaik sangka. Berbaik sangka, sujudnya sudah banyak, lebih khusyuk. Tapi kok bekas hitam gitu, dia ria? Enggak tahu. Kita tidak boleh menganggap orang ria, ya kan? Mungkin sudah tidak ada maksud sama sekali ria, tapi karena kulitnya memang agak sensitif, mudah berbekas. Apa urusan kita lagi mikirin kening orang, benar? Kalau saya agak hitam, agak cepat takut ria, ya nggak usah dihitemin. Ya kalau kita merasa kalau ada kening kita hitam, misalkan kemudian hati kita jadi agak ria, ya udah. Kita nggak usah, tapi kita jangan masuk ke wilayah menilai orang. Jadi kalau ada orang ria, kita baik sangka aja. Karena tidak bisa ngerubah orang itu, benar? Kita ngomongin, hei jangan ria. Kamu tahu dari mana?
Jadi perintahnya bukan untuk menilai, tapi untuk mendoakan. Husnuzon saja. Gitu deh. Mim. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat sampai ke hati ini. Soalnya saya nilai orang itu setiap hari ngaji, suaranya bagus, suka pakai speaker kayak gitu. Siapa tahu di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dari kita yang jarang ngaji, ya enggak? Iya. Terus ngaji, orang-orang tergugah jadi ikut ngaji. Ay, kita sibuk menilai dia, padahal beliau pahalanya udah banyak. Gimana kalau gitu deh? Ya itu salah juga sih, salah dari saya pribadi sih. Mungkin terlalu memikirkan dia sehingga saya menjadi. Emang dia siapanya? Engkau. Ayo. Teman saya sih. Oh, gini deh. Jadi surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sana ada larangan untuk berburuk sangka. Apalagi urusan hati kita jangan ikutan. Dan mau ngapain juga mikirin beliau, ya kan? Lebih baik kita doakan supaya beliau jadi orang yang ikhlas dan makin ikhlas dan diterima amal solehnya. Jangan sekali-kali menilai orang karena kita tidak tahu. Mungkin amalannya lebih banyak dari kita, mungkin lebih berbakti ke orang tua, mungkin lebih mencintai Quran daripada kita, mungkin sedekahnya lebih banyak. Walaupun tidak akan sempurna, tapi kita terus aja cari supaya kita bisa tetap menghormati orang. Itu lebih menenangkan, menentramkan. Begitu deh. Jazakallah. Ada jauh-jauh dari sana ke sini? Dari asrama, dari Cimahi, A. Asrama Cimahi. Di Babat, ya. Tunanetra di sana? Campuran, A. Campuran. Iya. Oh, dengan siapa ke sini? Sendiri, A. Sendiri? Ya. Masya Allah. Bagi kita tidak terbayang ya, bagi yang awas bagaimana tunanetra dari Cimahi ke sini. Tapi kalau Allah, ada seorang yang tunanetra, gimana? Mata kan gak bisa melihat. Ya tapi kan Allah sudah menyiapkan 1 juta mata katanya. Untuk membimbing saya. Dan nyampe ke sini. Kenapa dek mau ngaji ke sini? Karena ingin mengharap ridho Allah salah satunya. Alhamdulillah. Pakai apa dari sana ke sini? Pakai ojek online, A. Pakai ojek. Alhamdulillah. Ada aja jalannya. Uangnya ada juga ya dek? Alhamdulillah. Allah cukupi uang. Allah cukupkan. Pasti cukup. Gimana dong kalau uangnya habis dipakai nanti belajar? Ya nanti dikasih lagi lah. Masa cuma hari ini dikasih uangnya? Kalau kita ada umur, ada lagi. Uang saya habis, gimana besok? Ya besok kan sama, yang ngasihnya juga Allah. Emang kalau hari ini Allah yang ngasih, besok siapa yang ngasih? Kan sama Allah juga, benar? Oh ini ekonomi lagi sulit. Lah kalau lagi nggak sulit, Allah yang ngasih. Kalau lagi sulit, ya Allah juga yang ngasih. Tetap tenang. Sering kesini dek? Sering. Tapi Alhamdulillah. Udah nikah belum? di sekolah kelas akhir sekarang. Hah? Calonnya kelas akhir? Enggak, maksudnya saya masih sekolah. Oh masih sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya dek. Oke. Jazakallah. Apa hikmahnya jadi tunanetra dek? Hikmahnya jadi tunanetra kita, saya pribadi, saya bisa menerima kenyataan jadi tunanetra, menjadi lebih sabar akan hal itu. Dan hal utamanya sih bisa menghindari maksiat mata gitu. Biasa mata, iya. Prinsip saya seperti itu. Masya Allah. Kita repot nih. Mata ini terus-terusan berzina melihat yang tidak halal. Benar? Apalagi baru pulang dari Australia. Aduh ruksak nih. Tahajud jadi berkurang waktunya. Berkurang kualitasnya. Dan gimana tuh? Bukan protes ya. Di sana sudah mulai memasuki musim panas.
Orang yang tidak mengerti ilmunya kan pakaiannya menjadi fakir. Jangan dibayangkan nanti saya kebagian dosanya. Astagfirullah, astagfirullah. Maka nanti santri diusahakan jangan immersion di musim panas, harus di musim beku supaya semua pakaiannya tertutup. Allah mengubah cuaca kemarin ya, mau silaturahim bersepeda. Waduh, dingin sekali bersepeda. Ini cuaca kenapa dingin sekali? Ditanya berapa? Tadi 7, 9 derajat. Itu dingin ya, kalau bersepeda tuh dingin sekali. Kemarin ini beda sehari kemudian. Kenapa malam biasanya menggigil, hari ini jadi enggak menggigil? Kasur biasa pakai pemanas, jadi gerah. Ternyata suhu berubah jadi 34 derajat. Gimana bisa ngubah-ngubah suhu alam seperti ini selain Allah yang punya? Dan kita menyikapinya ya syukur aja, mau dingin, mau panas, dua-duanya juga milik Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, hanya Engkau lah yang kuasa membuka hati kami agar bisa mengenal-Mu. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni selama ini kami sering ragu padamu, bahkan sering kecewa dengan takdir yang Kau tetapkan. Padahal pasti setiap ketentuanmu adalah yang terbaik. Ampuni kami jarang mensyukuri, jarang menyadari bahwa semua ini nikmat darimu. Semuanya nikmat darimu setiap saat. Ampuni kami ya Allah, betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa, mengingkari-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani. Padahal pasti ujian ini membawa kebaikan bagi kami. Ampuni kami sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Padahal kami ini milik-Mu. Apapun yang Kau lakukan untuk kami pasti yang terbaik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang selalu yakin kepada semua janji-Mu, jaminan-Mu. Sehingga tidak pernah berharap lagi hati ini dari siapapun. Selain hanya berharap dari-Mu. Jangan biarkan diri ini bersandar, bergantung kepada siapapun, kecuali hanya padamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang lurus, umur yang istiqomah, mengabdi padamu. Semuanya hanya karena Engkau, hanya di jalan-Mu ya Allah. Hanya berharap Engkau ridho, berharap bisa pulang husnul khotimah, bisa pulang, bisa bertemu denganmu, bisa menatapmu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu merasakan indahnya mencintaimu. Hati yang rindu padamu ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menggelincirkan kami. Kami berlindung kepadamu dari amarah, dari syahwat yang tidak Engkau berkahi. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin, ahlul istiqomah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, jangan biarkan satu pun jamaah yang sedang galau kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang dililit hutang kecuali Engkau cukupi, Engkau lunasi.
yang berhajat kecuali Engkau mudahkan hajat yang maslahat dunia akhirat. Yang belum memiliki pendamping, Kau berikan pendamping terbaik pilihan-Mu. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, yang sedang sakit sembuhkan. Engkaulah pemilik kesembuhan. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu. Sempurnakan keislaman kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.